bagian 3 dari lapisan bumi, yaitu bagian hidrosfer ya, hidrosfer. Ini bukunya, kita sesuaikan urutannya dari sini, tapi sebetulnya semuanya bisa belajar dari cerita ini. Bagian hidrosfer yaitu bagian siklus air. Kita akan belajar gimana ceritanya kok ada hujan, kok ada banjir, kok ada salju, ya kan? Mungkin kita tambahilah, ini ilmu menarik sekali. Kenapa ada hujan, ada salju, ya kan? Ini menarik. Terus mungkin juga ada fenomena-fenomena lain, fenomena misalnya hujan yang berwarna berbeda, hujan yang bentuknya tiba-tiba es, ya kan? Padahal kita nggak punya salju. Nah, ini sedikit nanti intermezzo kita bahas. Mari kita masuk ke bagian 3. Makasih banyak ya udah nonton part 1 dan part 2. Semoga sangat membantu buat kalian. Hidrosfer ini penting banget karena memang ini bisa dibilang yang jumlahnya paling banyak di atas permukaan bumi. Kelihatan juga di gambar bumi kan, warna dominannya warna biru. Mau lihat di foto-foto, di Google Earth juga sama, di Globe juga sama kan. Kenapa sampai warna dominannya biru? Ya memang karena 70% itu bagian bumi warnanya biru. Makanya bumi sering disebut sebagai planet biru. Kenapa warnanya biru? Ya karena banyaknya perairan di bumi ini. Nah, hidrosfer itu sendiri apa? Hidrosfer itu asal katanya hidros, artinya air, sfera, artinya selimut, ya kan? Kemarin sudah ada atmosfer, litosfer, sekarang hidrosfer. Kalau litosfer apa? Litos artinya batuan, ya kan? Kalau sfera artinya lapisan. Kalau atmosfer apa? Atmos artinya uap. Tuh, sfera sama, lapisan ya. Hidrosfer, hidros artinya air, sfera artinya selimut. Jadi ini sebetulnya tidak hanya laut dan samudra, kita juga bahas tentang air yang ada di danau, sungai, air tanah, termasuk uap air yang ada di udara. Apa bedanya uap dan gas? Kenapa sebagian material disebut uap padahal sebagian lain disebut gas? Misalnya uap air, gas oksigen. Kenapa bukan uap oksigen? Ya, kita melihat pada kondisi temperatur dan tekanan ruangan, material tersebut berbentuk apa gitu. Nanti kalau kalian masuk ke jurusan teknik, jurusan MIPA, hal ini bahas dengan lebih jelas. Intinya dalam kondisi normal, material ini bentuknya apa? Kalau air itu kan bentuknya cair, sehingga ketika dia dalam bentuk fase gas, disebut uap air, ya kan? Begitu. Nah, bab ini sangat penting bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena semua kehidupan memerlukan air. Kalau kita manusia sangat perlu untuk metabolisme. Tumbuhan juga perlu untuk fotosintesis. Intinya nggak ada makhluk hidup lah yang nggak butuh air. Nah, pertanyaannya kalau semua butuh air yang ada di bumi ini akan berkurang nggak? Bakal habis enggak? Atau jumlahnya nambah terus? Nanti penuh gara-gara hujan aja terus? Atau sebenarnya jumlah air di bumi ini segitu-gitu aja? Yang mana yo? Bahwa di bumi ini sebetulnya ada namanya siklus hidrologi atau kita sebut siklus air. Jadi intinya adalah proses daur ulang air secara terus-menerus. Dari bawah atau dari atas, manalah yang terserah mana yang lebih dulu. Terus kalau dari bawah kemudian menguap jadi di atas, terus turun dalam bentuk es atau salju, masuk lagi ke tanah atau langsung ke aliran air, begitu seterusnya. Jadi matahari menguapkan air yang ada di laut atau bahkan di permukaan bumi, termasuk di jemuran-jemuran kita itu ya. Uap air ini ngumpul di angkasa, terus terkondensasi. Kondensasi itu apa? Terjadi pengembunan, ngembun dia, berbentuklah awan. Jadi awan ini seperti embun-embun kecil atau uap air yang mengumpul. Makanya kalau kita naik pesawat, kadang geronjal-geronjal rasanya kalau kita pas nabrak awan. Ada yang serem sekali. Kalau awannya pekat, hitam pekat itu, nabraknya keras rasanya.
Kalau awannya hanya tipis-tipis, rasanya gerenjol-gerenjol. Sampai dia di lapisan apa? Ya, betul. Bisa dicek lah di video sebelumnya. Lapisan yang di sana sudah di atas awan, sudah di atas sebagian besar awan, sehingga terbangnya bisa lembut. Nah, penguapan yang terjadi tiap hari ini membuat uap jadi awan semakin banyak. Kalau awan ini sudah tidak bisa nampung air dari evaporasi itu tadi, maka uap air di awan akan turun jadi hujan. Hujan ini akan ngisi cadangan air yang ada di permukaan tadi. Nah, prosesnya begitu terus ya. Ada kotak halaman 133, ayo berdiskusi. Lakukan kajian pustaka lanjutan mengenai siklus air. Setelah melakukan kajian, jawablah pertanyaan berikut. Apakah air di bumi berkurang? Diskusikan jawabanmu dengan teman-teman. Jangan lupa sertakan argumen mengenai pertanyaan tersebut. Artinya begini, setelah terjadi siklus-siklus itu, setelah muter, apakah akhirnya berkurang? Atau malah nambah? Seru kan? Kita lanjut. Nah, proses evaporasi itu apa? Proses penguapan ya. Jadi dimulai dari proses penguapan ini hingga akhirnya air jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Tapi curah hujan yang terjadi tiap tahun tidak sama. Kadang curah hujannya rendah, kadang curah hujannya tinggi. Kalau curah hujannya tinggi, simpanan air di permukaan bumi seperti misalnya waduk, danau, sungai itu bisa meluap. Jadi potensi banjir. Banjir itu disebabkan apa sih? Ada beberapa hal. Pertama, curah hujannya tinggi. Jadi seperti tadi, saluran yang sudah disiapkan, termasuk danau, bendungan, sungainya penuh. Jadi tidak sanggup lagi menampung air yang masuk. Airnya meluaplah ke daratan. Yang kedua, sistem pengelolaan lingkungannya memang buruk. Misalnya, sungainya penuh, atau gorong-gorongnya mampet, atau bahkan gotnya itu tidak ada salurannya. Di depan rumah kita ada gotnya, rumah samping kita mampet, nggak ada begotnya. Ya tentu airnya mau kemana kan gitu ya. Terus, karena daerah pemukiman itu makin luas, akhirnya daerah resapan airnya berkurang. Karena air yang biasanya meresap lewat tanah, tanahnya berubah jadi beton atau aspal yang tidak bisa menyerap air. Selain itu, pohon yang berkurang juga membuat penyerapan air berkurang. Yang ketiga, akibat perilaku manusia. Ini lebih menekankan kesalahan kita yang suka membuang sampah sembarangan. Jadi saluran airnya mampet. Yang sebetulnya ada salurannya, tapi mampet. Ya akibatnya air hujannya nggak bisa ngalir. Hal ini juga lumayan sering loh terjadi di Jakarta. Apalagi banyak itu sungai-sungai kecil yang kadang tertutup, misal sampah kasur. Kasur yang ngalir nutupin sungai. Jadinya hujannya cuma sehari, banjirnya bisa 4 hari. Karena sungai salurannya tertutup. Pembangunan rumah di bantaran sungai, artinya di pinggir-pinggir sungai itu juga bisa memicu banjir. Kenapa? Karena lebar sungainya kan jadi berkurang. Daya tampung airnya juga pasti berkurang. Akibat banjir tentu tidak menyenangkan ya. Selain kerusakan fisik, kadang juga korban jiwa itu ada. Nah, banjir juga seringkali bercampur dengan lumpur, sehingga sumber air bersih kita bermasalah, terkontaminasi. Banjir juga jadi media penyebaran penyakit, misalnya diare dan penyakit kulit, itu kan ya. Kalau di daerah pertanian menyebabkan gagal panen, lahan pertanian juga jadi rusak. Perlu biaya loh buat mengembalikan atau renovasi bangunan, terus lahan pertanian itu biar bisa berfungsi lagi. Nah, biar terhindar dari bahaya banjir, kita perlu lakukan siaga banjir. Baik sebelum waktu banjir terjadi maupun setelah banjir. Kita perlu tahu lingkungan rumah kita ini rawan banjir atau tidak. Ya tentu kalau rawan banjir perlu lebih siaga. Kalau nggak rawan banjir, ya tetap siaga. Kalau rawan banjir, pastikan colokan listrik itu posisinya di atas ya. Karena sangat berbahaya itu colokan listrik. Dokumen penting juga diletakkan di wadah yang kedap air. Artinya yang tidak masuk air, misalnya kantong plastik. Perlu ikuti arahan dari petugas. Kalau diminta mengungsi, sebaiknya mengungsi. Proses evakuasi tetap tenang. Usahakan anak-anak tidak bermain di daerah banjir. Bahaya loh itu. Walaupun menyenangkan memang. Nah, ketika sudah selesai banjir, pulang ke rumah, kalau misalnya tadi sempat mengungsi, perlu diperhatikan ada benda berbahaya atau tidak, termasuk hewan-hewan itu.
hati-hati. Pastikan rumah cukup aman untuk dimasuki. Periksa juga kabel atau alat elektronik yang terendam. Jangan langsung dinyalakan, bisa konslet. Dicek dulu, dibersihkan dulu. Semoga dengan tindakan siaga banjir itu kita bisa selamat dari bencana banjir, juga mengurangi kerugian harta benda. Tapi tindakan tadi juga perlu menyesuaikan kondisi ya. Sekarang, apa bedanya hujan dan salju? Ya lihat aja, kalau hujan itu bentuknya apa? Cair, betul. Kalau salju bentuknya padat. Artinya apa? Bentuknya padat padahal dia air kan sebenarnya. Jadi dia sudah berubah menjadi es. Artinya apa? Nah, ilmu juga nih buat kalian kalau mau cari salju, misalnya kalian ke Jepang di bulan-bulan November atau bahkan Desember, nggak semua bagian Jepang itu turun salju. Mereka turun juga hujan, walaupun dingin sekali. Nah, bedanya apa? Ya lihat aja di perakiraan cuaca, dia di bawah 0 atau di atas 0 kan gitu ya. Kalau udaranya di bawah 0, artinya kemungkinan besar yang turun adalah salju. Kenapa kemungkinan besar? Karena ada bentuk lain. Misal, ada kadang campur antara hujan bentuknya air dan salju. Kenapa itu terjadi? Karena ketika salju ini turun di langit, suhunya minus, sehingga bentuknya salju. Tapi ketika mau sampai ke permukaan, suhunya lebih hangat, sehingga dia campur. Ada yang jadi air, ada yang masih salju. Ada lagi bentuknya bola es. Kenapa? Karena sebetulnya dari atas itu turunnya bentuk cair, tapi di bawah mau sampai permukaan suhunya minus, sehingga berubah menjadi butiran-butiran es. Terus untuk kondisi di Indonesia yang sebetulnya kita nggak punya salju, tapi kadang turun dalam bentuk hujan es. Kenapa? Banyak faktor kalau itu. Misalnya ada tekanan udara yang anomali atau tidak normal. Bisa jadi karena bahan atau kandungan udaranya tidak normal. Begitu juga ketika warna hujannya tidak betul-betul bening. Kadang ada juga yang hujan warnanya agak-agak merah. Kenapa? Ya karena kandungan udaranya itu tadi tidak normal. Itu ya. Oke. Dah selesai ya. Kita sudah bahas bagian 1, 2, 3 dari lapisan bumi. Udah lengkap bagian lapisan bumi. Jangan lupa isi komen untuk absensi. Tulis nama, terus kelas, sama asal sekolah biar absensinya tercatat. Oke. Kalau ada pertanyaan lain boleh ditulis di komen juga. Nanti kita coba bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga semuanya sehat. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.